Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novalinda. Saya adalah dosen tetap di Akademi Refraksi Optisi YLPTK Padang, di mana spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah klinik refraksi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah klinik refraksi yang saya ampu, di mana mata kuliah klinik refraksi ini terdiri dari 2 SKS. Klinik refraksi ini adalah mata kuliah profesi yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Mahasiswa harus mampu memahami fungsi dasar klinik refraksi dan dapat mengaplikasikannya. Adapun unsur capaian pembelajaran pada klinik refraksi ini adalah: pertama, mahasiswa harus mampu melakukan penerapan ilmu klinik refraksi melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis dan kritis. Yang kedua, mahasiswa harus mampu mengkaji atau menganalisis masalah dalam bidang klinik refraksi dan membuat rencana program penanganan berdasarkan hasil analisa dengan mengaplikasikannya konsep klinik refraksi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan dan menyajikan hasil analisis sesuai kasus yang dikaji dalam bentuk makalah dan ilmiah. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas di dalam 14 kali pertemuan. Adapun 14 kali pertemuan tersebut adalah: yang pertama, status refraksi; yang kedua adalah emetropia dan pemeriksaannya; yang ketiga adalah miopia sebagai kelainan refraksi; keempat adalah pemeriksaan miopia; yang kelima adalah hipermetropia sebagai kelainan refraksi; yang keenam adalah pemeriksaan hipermetropia; yang ketujuh adalah astigmatisme sebagai kelainan refraksi; kedelapan adalah pemeriksaan astigmatisme; yang kesembilan adalah presbiopia; yang ke-10 adalah low vision; yang ke-11 adalah visus; yang ke-12 adalah akomodasi; yang ke-13 adalah pemeriksaan secara objektif; yang ke-14 adalah animesotropia dan aniseikonia. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu ini, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya pergunakan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah metode delivery. Delivery adalah hal penyampaian materi kuliah dengan menggunakan acuan dari beberapa referensi buku klinik refraksi yang saya pergunakan. Yang pertama adalah buku karangan Ilya Siddhartha yang berjudul Kelainan Refraksi dan Kacamata. Yang kedua adalah karangan Irwin Boris yang berjudul Clinical Refraction. Yang ketiga adalah buku model pembelajaran Problem-Based Learning dengan metode case study yang merupakan karangan saya sendiri yang sudah ber-ISBN. Selain dari ketiga buku tersebut, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk rajin membaca artikel-artikel ilmiah yang menyangkut tentang kasus-kasus klinik refraksi dengan tujuan untuk memperkaya ilmu klinik refraksi bagi mahasiswa. Kemudian, saya melakukan pembahasan case study di setiap minggunya, di mana dalam pembahasan case study ini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode case study yang telah saya kembangkan. Materi klinik refraksi ini bersifat abstrak dan kompleks, sehingga dibutuhkan suatu model pembelajaran yang inovatif, di mana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus klinik refraksi, kemudian membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian, belajar mandiri, kemudian mendidik mahasiswa dalam pemecahan masalah, dan juga mendidik mahasiswa dalam bekerja kelompok atau teamwork. Namun, untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Saya berharap dengan cara ini
Saya yakin akan lebih efektif membuat mahasiswa dipaksa untuk lebih prepare dalam menguasai materi dan punya keberanian untuk bisa tampil dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah metode interaction atau interaksi, adalah bagaimana cara saya berkomunikasi dengan mahasiswa. Biasanya di awal perkuliahan sebelum masuk materi baru, saya akan mereview mahasiswa dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dengan tujuan sejauh mana mahasiswa menguasai materi yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian proses interaksi ini juga tidak terbatas pada akhir penyampaian materi, tapi saya memberikan kesempatan diskusi di tengah-tengah proses pembelajaran agar mahasiswa tetap semangat dalam menyimak materi yang saya sampaikan. Kemudian selain itu juga saya menyampaikan materi dengan menyelipkan kuis-kuis kecil sebagai rangkuman materi untuk memotivasi mahasiswa untuk meraih poin penilaian yang dapat ditambahkan pada nilai tugas mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah metode asesmen atau penilaian, adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dengan mahasiswa, di mana di dalam kontrak tersebut memuat cara saya menilai dan ada bobot penilaian yang terdiri dari pertama adalah tentang kehadiran, bobotnya ada 10%, yang kedua adalah nilai tugas dan keaktifan di dalam kelas yang bobotnya adalah 25%, yang ketiga adalah UTS, bobotnya adalah 35%, dan nilai US bobotnya adalah 35%. Dan berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran klinik refraksi yang saya lakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah harus sehat ya. Mungkin Ibu mau absen dulu ketua kelas. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, hari ini merupakan minggu ketiga pembelajaran kita. Saya berharap mahasiswa semua bisa lancar mengikuti perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang masalah miopia. Jadi sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, mungkin Ibu bisa mereview dulu ya pembelajaran minggu depan, ya, biar semuanya ingat. Ada yang bisa bantu mereview? Siapa? Cuma satu orang? Yang lain mana? Oke, Afila bisa bantu? Silakan berdiri Afila, dibuka aja maskernya. Yang pertama, minggu kemarin kita itu ada belajar tentang emetropia, yaitu mata normal, di mana mata normal itu tidak ada kelainan refraksi. Visusnya mencapai 6/6 dan tajam penglihatannya 100%. Yang kedua itu ada ametropia, atau di mana mata ada kelainan refraksi, visusnya tidak sampai dengan 6/6. Untuk pemeriksaan ametropia ini ada dua cara, ada pemeriksaan secara subjektif dan secara objektif. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kita kasih hapus dulu sama teman kita. Ya, berarti pembelajaran kita minggu kemarin tentang ametropia dan emetropia terdiri dari pemeriksaan secara subjektif dan secara objektif. Kalau subjektif adalah interaksi antara pasien dengan RO-nya, kita menggunakan alat paralenset. Kemudian kalau secara objektif kita menggunakan alat autorefraktor. Oke. Kemudian tadi membahas emetropia dan ametropia. Nah, inilah salah satu dari namanya ametropia, kelainan refraksi yang terdiri atas 3. Pertama adalah miopia, yang kedua adalah Hipertropia, yang ketiga adalah astigmat. astigmat. Ada yang bisa bantu nggak apa itu yang miopia itu? Secara bahasa awamnya orang bilang miopia. Rabun jauh. Nah, miopia ini bahasa umumnya adalah rabun jauh. Tapi kalau dilihat dari istilah dari beberapa ahli mengatakan suatu kelainan refraksi di mana sinar sejajar memasuki bola mata tanpa akomodasi difokuskan di depan retina. Bisa dilihat ini retinanya, ini di depan. Bayangan jatuh di depan sehingga jadi kabur. Kabur lihat apa? Kabur lihat jauh.
Kemudian penyebab dari miopia ini ada 4. Salah satunya adalah faktor genetik. Salah seorang orang tuanya menderita miopia tinggi bisa membawa turunan kepada si anak. Ya, keturunan. Jadi bukan penyakit organis aja yang membawa sifat turunan kepada si anak. Tapi kelainan refraksi, miopia, hipermetropia atau astigmat juga membawa faktor genetik bisa menurunkan kepada anak. Yang kedua adalah gaya hidup. Sekarang kita semua online ya, pembelajaran waktu pandemi dilakukan secara online. Sehingga menyebabkan baik itu pelajar, mahasiswa lebih sering berada di depan smartphone atau di depan laptop. Bermain game juga merupakan salah satu gaya hidup menyebabkan terjadinya miopia atau rabun jauh. Yang ketiga adalah sumbu bola mata yang panjang. Kenapa Bu powernya semakin bertambah setiap melakukan pemeriksaan per 6 bulan? Salah satu efeknya adalah sumbu bola matanya menjadi panjang, berbeda dengan hipermetropia. Kita pendekkan sumbu bola mata. Kalau miopia ini adalah pemanjangan sumbu bola mata. Yang keempat adalah kelebihan kornea terlalu besar sehingga mengakibatkan pasien tersebut mengalami penglihatan jauhnya menjadi kabur. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Apa yang terjadi jika seorang penderita miopia tidak dilakukan hasil pemeriksaan koreksi awal, dan apa yang dimaksud dengan miopia nocturnal? Nocturnal itu miopia itu ya pada malam hari. Oke, terima kasih. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Galida. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dewi. Yang pertanyaannya tadi yaitu, apakah akibat jika penderita miopia ini dibiarkan tanpa dilakukan koreksi atau pemberian alat bantu? Yang pertama yaitu penyebabnya yaitu ablasio retina atau lepas retina. Yang kedua terjadinya peradangan pada si retinanya. Yang ketiga bisa terjadi strabismus atau julik. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan miopia nocturnal, yaitu terjadinya penurunan visus pada tempat yang intensitas cahayanya yang rendah. Yang kedua yaitu dibutuhkan lensa speris minus. Oke, terima kasih jawabannya. Ibu tegaskan ya, jadi akibat yang sering terjadi apabila miopia ini tidak dilakukan koreksi sedini mungkin, yang paling sering kita temukan adalah namanya strabismus atau mata juling. Ya, jadi kalau nanti kalian perlu mengedukasi pasiennya. Orang yang menderita miopia, hipermetropia atau astigmat, dia harus mempergunakan alat bantu berupa kacamata. Salah satunya akibat tidak dilakukan koreksi awal, tidak diberikan alat bantu bagi penderita miopia ini adalah strabismus. Kemudian nocturnal ya, atau rabun malam itu. Jadi pasien tersebut akan mengalami kesulitan penglihatan pada waktu malam hari atau intensitasnya sudah mulai berkurang cahayanya. Nah, apa solusinya Bu kita berikan? Dia tetap diberikan lensa speris minus, namun pada waktu malam hari akan diberikan penambahan ukuran. Mungkin pada siang hari dia merasa oke atau mampu dalam melihat dengan intensitas cahaya yang terang, misalnya minus speris setengah. Mungkin pada waktu malam hari yang speris setengah ini tidak bisa dipergunakan pada malam hari, agak intensitas cahaya mungkin 80-90%. Kita menambahkan speris minusnya, mungkin menjadi speris min 0,75. Itulah nocturnal itu. Jadi pada malam hari sudah mulai berkurang intensitas penglihatannya, sehingga dibutuhkan ukuran yang ditambahkan sperisnya dari sebelumnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Paham ya? Jadi nocturnal itu adalah di mana miopia pada kondisi malam hari mengalami kesulitan dalam penglihatan cahaya, makanya diberikan penambahan speris minus lagi di waktu siang harinya. Kemudian gejalanya ini secara subjektif dan secara objektif. Ya, kalau subjektif apa? Gejala yang dirasakan pasien itu kita melakukan anamnesa. Apa yang dirasakan pasien? Pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mata berair, itu namanya gejala subjektif. Yang kedua adalah gejala objektif. Kita melakukan inspeksi, langsung lihat mata pasiennya, bagaimana kondisinya.
Apakah kelihatan juling, apakah penglihatannya melotot, apa pupilnya mengecil, dan lain-lainnya. Jadi dua itu yang harus kalian lakukan dalam pemeriksaan refraksi. Nah, ini klasifikasi miopia. Mungkin yang berkacamata di sini bisa melihat kategorinya masuk ini mana? Yang rendah, yang sedang, yang tinggi, ya. Kenapa Bu setiap kita sudah menderita miopia, namun dalam jangka 3 bulan, 6 bulan terjadi penambahan ukuran atau powernya. Salah satu akibatnya adalah terjadinya perpanjangan sumbu bola mata. Sehingga tadinya 1, 3 bulan lagi udah 1,5, makanya berkala dalam pemeriksaan. Anjurkan kepada pasien, berikan edukasi bahwa pemeriksaan refraksi itu dilakukan secara berkala. Berapa kali? 1 kali. Sebenarnya dalam ilmu pengetahuannya 1 kali 6 bulan. Namun mungkin masih merasa nyaman dalam 6 bulan itu kita lakukan 1 kali 1 tahun. Ya. Kemudian ini miopia berdasarkan munculnya. Bisa kita lihat ada 5. Pertama adalah miopia kongenital. Miopia ini sudah ada sejak lahir. Anak yang masih di dalam kandungan, sudah menderita miopia. Apa penyebabnya Bu? Banyak faktor. Ada turunan, mungkin ada penyakit organis yang diderita oleh orang tuanya. Kemudian kedua adalah miopia anak-anak timbul usia 6 bulan. Miopia ini cenderung terus meningkat. Jadi jangan ini ya aneh, kita mungkin melihat pasien yang datang ke klinik mata atau ke optik kita, umurnya baru 7 tahun atau 6 tahun tapi minusnya udah sampai 4, sudah sampai 5. Berarti itu adalah akumulasi. Pada waktu dia masih berusia 6 bulan, dia sudah menderita namanya miopia. Yang ketiga adalah miopia pada usia sekolah dan miopia pada usia dewasa. Nah, ini yang sering terjadi sekarang di masa pandemi. Pembelajaran secara online membuat siswa atau mahasiswa lebih intens di depan laptop atau di depan smartphone-nya untuk mengikuti perkuliahan atau sekolah. Ini yang banyak terjadi di poin 3 dan poin 4 kasusnya, dan selalu meningkat selama pandemi, semakin meningkat. Yang kelima adalah usia lanjut, ya, usia lanjut. Ini karena timbul akibat terjadinya katarak insipent. Itu makanya orang katarak rabun jauhnya bermasalah kan ya, sehingga akan dilakukan operasi. Namun orang menderita katarak ini lihat dulu kondisinya, apa kataraknya sudah matur, sudah matang, sehingga bisa dilakukan operasi. Tapi kalau belum matang, itu akan dilakukan hanya pengobatan. Itu untuk yang melakukan adalah dokter mata. Itu batasan kita RO dengan dokter mata ya. Kita hanya melakukan pengurusan dalam tajam penglihatan. Tapi kalau udah bermasalah dengan kelainan organis, baru kita rujuk pasien kita ke dokter mata. Nih. Tadi sudah dijawab pertanyaan tadi ya. Ada yang bertanya tadi Dewi ya. Jika penderita miopia dibiarkan akan berakibat ini dia. Pertama adalah ablasio retina, lepas retinanya, kemudian peradangan pada retina, strabismus. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, minggu depan kita juga akan membahas tentang strabismus ini. Istilah lain apa strabismus? Tropia. Nampak julingnya, kelihatan. Itu istilahnya strabismus. Ini yang sering terjadi. Akibatnya adalah apabila tidak dikoreksi, tidak diberikan lensa atau alat bantu bagi penderita miopia, akan menyebabkan terjadinya juling keluar, ya, dan sifatnya permanen. Tropia dengan poria atau berbeda. Kalau poria, dia adalah juling tersembunyi. Apa lensa koreksinya? Series. Ya. Kenapa terkecil Bu, tidak terbesar? Jadi pada waktu kita melakukan pemeriksaan refraksi, ada langkahnya, standar prosedurnya ya. Pertama kita melakukan namanya anamnesa, yang kedua kita melakukan pemeriksaan pendahuluan, kemudian kita melakukan pengukuran visus, memberikan lensa koreksi, kita melakukan namanya Duk Elder. Ada yang tahu? Oke, Duk Elder? Lensa berapa? Speris? Plus 1/4 fogging ya, jangan lupa. Tujuannya adalah agar koreksi yang kita berikan itu sesuai atau tidak dengan fogging itu, lensa plus 1/4.
Sampailah keseimbangan binokular modifikasi grosvenor. Lensanya ada 3 plus 2 0,25 plus 0,50 plus 0,75. berarti masih ingat ya. Itu yang kita lakukan stepnya, langkah-langkahnya. Sehingga nanti pada waktu pemberian lensa koreksinya berikan lensa sferis minus terkecil. Bu, seandainya kita memberikan lensa sferis min 0,25, visusnya 6/6. Kita berikan lensa sferis minus 0,50, visusnya juga 6/6. Yang mana Anda berikan? Yang terkecil berapa? Min 0,25. Nah itu yang harus diperhatikan. Jangan min 0,50 diberikan, akan terjadi over nanti. Pada waktu Anda melakukan fogging atau Dick Elder akan semakin terang. Kalau semakin terang kalian harus melakukan pemeriksaan ulang. Ya, jadi sferis minus terkecil sehingga bayangannya jatuh tepat di retina. Kemudian sifatnya ini ya, kalau lensa minus itu sifatnya sekung, karena berkas cahaya melewati suatu lensa sekung akan menyebar sehingga bayangannya jatuh tetap di retina. Berbeda dengan hipermetropia. Hipermetropia diberikan lensa plus terbesar karena bayangan jatuhnya di depan apa di belakang? Di belakang retina. Jangan salah ya. Jadi miopia itu pemeriksaannya sama dengan hipermetropia, sama astigmat juga sama, cuma pemberian lensa koreksinya berbeda. Miopia dengan lensa sferis minus terkecil, hipermetropia dengan lensa sferis plus terbesar. Kalau astigmat dengan lensa silinder, silindernya ada silinder plus dan ada silinder minus. Oke. Mungkin pembelajaran kita untuk miopia mungkin sampai di sini, mungkin minggu depan kita akan lanjutkan. Tapi sebelum kita tutup, Ibu mohon siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan. Jangan sampai nanti Ibu menjelaskan tidak ada yang paham atau mengerti. Ada yang bisa bantu? Oke, silakan Pati. Silakan berdiri. Jadi kesimpulan dari materi tadi, miopia adalah suatu kelainan refraksi di mana sinar sejajar memasuki bola mata tanpa akomodasi difokuskan di depan retina. Penyebab dari miopia ini sendiri pertama keturunan atau genetik, kedua gaya hidup, kelumpuhan kornea, dan perpanjangan sumbu bola mata. Ya. Lensa koreksi yang kita gunakan untuk miopia ini lensa sferis minus terkecil. Terima kasih. Kasih hapus dulu buat temannya. Ya. Jadi miopia adalah sebut rabun jauh, bayangannya jatuh di depan retina. Kemudian penyebabnya ada 4 tadi ya. Salah satu yang sering terjadi adalah faktor keturunan. Kemudian gaya hidup. Kemudian keempat adalah perpanjangan sumbu bola mata. Lensa yang diberikan adalah lensa sferis minus terkecil. Jadi jangan salah memberikan lensa koreksi pada pemeriksaan refraksi ini. Ya, jadi Ibu berharap dengan pembahasan miopia hari ini bisa menambah pengetahuan Anda semua tentang kelainan refraksi. Minggu depan kita akan membahas tentang hipermetropia dan astigmat. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video yang saya tampilkan ini tentang pembelajaran klinik refraksi secara tatap muka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.